Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Fardila Piliang, MPM 19140044, Prodi PGSD 6C, mata kuliah anti korupsi. Di sini saya akan membaca paper materi yang berjudul Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Latar belakang. Pemerintah sangat menjunjung tinggi perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya, sehingga diperlukan pemantapan terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan guna menopang pembangunan di bidang hukum. Dalam hukum pidana itu terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman perbuatan berupa pidana atau nestapa, dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan sifat publik yang dimiliki hukum pidana, menjadikan konsekuensi bahwa hukum pidana itu bersifat nasional. Pembahasan secara garis besar, adanya ketertiban itu dipenuhi oleh adanya peraturan tata tertib. Ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan tata tertib ini dalam kaidah atau norma yang tertuang posisinya di dalam masyarakat sebagai norma hukum. Dengan adanya tatanan norma tersebut, maka posisi yang paling ditekankan adalah norma hukum. Meskipun norma lain tidak kalah penting, perannya adalah kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan tertib sosial, negara menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang-undangan untuk mengatur masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dapat berupa undang-undang atau jurisprudensi atau kombinasi kebudayaan. Di Indonesia yang paling menonjol adalah perundang-undangan. Jurisprudensi juga berperan, namun tidak seberapa. Lain halnya di negara-negara yang menganut sistem presiden. Sudah barang tentu peranan jurisprudensi akan jauh lebih penting dari korupsi telah dianggap sebagai hal biasa dengan dalih sudah sesuai prosedur. Jadi perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa, melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa, sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa. Penyebab terjadinya korupsi di Indonesia menurut Abdullah Hehamahua berdasarkan kajian dan pengalaman setidaknya ada 8 penyebab, yaitu sebagai berikut. A. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru. B. Kompensasi PNS yang rendah. C. Pejabat yang serakah. D. Tidak berjalan. E. Disebabkan tidak terjalan di mana aparat penegak hukum bisa dibayar mulai dari polisi, jaksa, hakim, dan pengacara, maka hukuman yang dijatuhkan kepada para koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi koruptor. F. Pengawasan yang tidak efektif. G. Tidak ada keteladanan pemimpin. H. Budaya masyarakat yang kondusif KKN. Warga negara berhak untuk hidup aman, damai, tentram, terhindar dari berbagai tindak kejahatan. Bila mana terjadi tindak kejahatan, maka aparat penegak hukum harus segera bertindak sesuai kewenangan yang dimiliki. Dengan adanya tindakan oleh aparat penegak hukum,
maka diharapkan kejahatan tidak semakin meluas. Bila mana penegakan hukum kurang baik seperti sekarang ini, maka kejahatan semakin berkembang, korupsi semakin marak, kasus suap terjadi di mana-mana. Beberapa alasan dan fakta dan bahwa tebak pilih dan perlakuan tidak sama di depan hukum oleh penegak hukum dapat diajukan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Praktek penegakan hukum dalam tebak pilih terhadap terdakwa atau tersangka terjadi ketika baik polisi, jaksa, dan juga pihak kekuatan masyarakat. 2. Perlakuan penegak hukum menjadi tidak setara atau tebak pilih karena sifat dari Undang-Undang KPK yang secara sengaja memuat pengelompokan proses penegakan hukum ke dalam 2 kategori. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu korupsi berkaitan dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi. Keluarga dan kroninya korupsi selalu bermula dan berkembang di sektor publik dengan bukti-bukti yang nyata bahwa dengan kekuasaan itulah pejabat publik dapat menekan atau memeras para pencari keadilan atau mereka yang memerlukan jasa pelayanan dari pemerintah. Ya, cukup sekian untuk materi hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.